awal presentasi itu bisa ngapain supaya bikin orang tuh bisa oke, gue buy in atau gue cancel. Visual, good one. Jadi your first punch atau cover presentasinya ada 3. Angle pertama adalah semua hal yang sifatnya itu ada negatif moodnya. Yang kedua, instant benefit. Baru baca judulnya, kok kayaknya langsung dapat manfaatnya ya. Judul-judul yang pakai handbook 101 itu mancing seperti itu. Yang terakhir, dia tidak se-powerful yang 2 pertama, tapi power dia di belakang. Jadi setelah presentasinya selesai, maka orang secara gampang inget the whole idea-nya gara-gara ada metafornya. Aku backgroundnya kan sebagai digital strategist, visual taste aku tuh mungkin kurang mumpuni, let's say buat pitch ke klien. Jadi kadang-kadang suka stark difference deck part aku yang strategik di awal sama yang di akhir yang kreatif part. Dan kadang storytellingnya juga ngalir dari awal pas aku kasih insight sama proposition. Deliver tendon selama 2 hari yang aku ikut training ini sebenarnya cukup berguna banget, dimana aku dikasih tahu fundamental dalam designing kayak alignment, kontras, hierarki yang mana kadang itu suka kelewatan sama aku. Jadi mungkin after this session aku jadi lebih gampang untuk nge-craft the story itself sama visualnya yang mana aku ngerasa lemah banget sih di situ. Banyak orang menurut gua kesulitan dalam menyusun isi presentasi. Jadi kelamaan layouting, kelamaan mikir juga. Setelah latihan presentasi sama Randen, 3 prioritas utama yang jadi landasan bisa attract audience interest gitu buat dengerin terus presentasi kita. Struggle untuk jalan ceritanya yang mau aku sampaikan tuh jelas dari mulai insight sampai ke idea and plan-nya, tapi juga tetap keep them track. Dengan kemarin disebut kepapar orange structure, aku jadi udah lebih tahu flow ceritanya seperti apa, transisi yang harus aku lakukan instead of kayak next or something. Itu juga udah jadi kebayang apa yang harus aku omongin, dan pemakaian kata-kata yang lebih intriguing aku present ke orang, mereka juga jadi lebih tertarik sama apa yang mau aku bahas. Ini ngomongin masalah inspirasi nih. Inspirasi means kan apa yang masuk di kita. Kalau kita data, tapi yang saya lihat adalah semua yang di Pinterest, artwork bagus. Korelasinya dia sama si data tuh jauh. Jadi saran saya adalah konsumsi hasil grafik yang keren-keren, tapi include data. Banyak-banyakin download yearly report. Nike, IKEA, Apple, Google, McKinsey juga boleh, tapi McKinsey banyak banget. Jadi kita lebih kebayangnya langsung ke praktikalnya. Karena brand itu dia perhatian sama desainnya sangat tinggi. Hierarkinya, alignment yang sama kontras itu dimainin semua. Dengan cara yang sangat warga aplikasinya. Ya karena dia buat bisnis kan soalnya. Apa yang di deliver itu up to date banget, let's say buat agency pips kayak aku. Konteksnya sophisticated gitu, cuman pas udah dianalogiin jadi lebih paham aja. I like the design references, aku suka visualnya sama gimana caranya trainer itu ngasih contoh-contoh yang relevan banget, dan aku rasa aku akan pakai sih di next pitch aku. Kita benar-benar di-push tapi dengan cara yang santai. Nggak kayak competing each other. Apapun yang coba dia paparkan dan abis itu dia coba challenge kita untuk bikin ini itu. Nggak ada sense of competing yang kayak nanti gue yang paling bagus harus apa, tapi lebih ke Growth-nya, bayangin ada tangga nih, kita naik satu-satu. Itu benar-benar yang gue rasain selama kelas sama tenden ini. Dan itu keren banget.